Kerajaan Mataram Islam. Pernahkah Anda mendengar tentang Kerajaan Mataram Islam? Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16. Pasalnya, kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yaitu keturunan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula kerajaan Mataram Islam adalah dari kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di bumi Mentau. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Raja yang berdaulat pertama adalah Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang merupakan putra Ki Ageng Pemanahan. Pada masa pemerintahan Sutawijaya, kerajaan ini menjadi kerajaan independen. Mataram sendiri merupakan kerajaan yang berbasis agraris atau pertanian dan memiliki banyak sekali peninggalan yang dapat kita lihat hingga kini, seperti Kampung Matraman di Batavia atau Jakarta, sistem pertanahan di Pantura, Jawa Barat, penggunaan Honocoroko, dan masih banyak lagi. Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam. Sejarah singkat Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang. Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi Bupati Mataram. Hadiah ini merupakan imbalan atas keberhasilannya membantu menumpas Aryo Penangsang. Selain itu, putranya yaitu Sutawijaya alias Sutowijoyo diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1575, Ki Ageng Pemanahan wafat. Kemudian Sutawijaya diangkat menjadi Bupati Mataram. Namun Sutawijaya tidak puas hanya menjadi bupati, menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Sehingga Sutawijaya memperkuat sistem pertahanan Mataram. Hal ini diketahui oleh Hadiwijaya, sehingga ia mengirim pasukan untuk menyerang Mataram. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582, di mana prajurit Pajang menderita kekalahan. Di samping itu, keadaan Sultan Hadiwijaya dalam keadaan sakit dan kemudian wafat. Kemudian terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Pajang. Pangeran Pangiri yang merupakan menantu Hadiwijaya sekaligus Bupati Demak datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Namun hal ini ditentang oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya. Akhirnya Pangeran Pangiri dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah kondisi mulai aman, Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya, menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya. Kemudian pusat pemerintahan berpindah ke Mataram pada tahun 1586 dan berdirilah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh 6 orang raja pada masa itu. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ki Ageng Pemanahan 1556 sampai 1584. Desa Mataram didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan di tahun 1556. Desa ini yang kemudian dipimpin oleh anaknya yaitu Sutawijaya. Pada mulanya desa ini berupa hutan lebat yang kemudian dibuka dan diberi nama Alas Mentau. Kemudian Ki Ageng Pemanahan memberi nama bekas hutan ini dengan sebutan Mataram. Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1584 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. 2. Panembahan Senopati 1584 sampai 1601. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat tahun 1584, kekuasaan jatuh ke tangan putranya yaitu Sutawijaya. Sutawijaya sendiri merupakan menantu dan anak angkat dari Sultan Pajang. Dia tadinya merupakan senopati utama dari Kerajaan Pajang, sehingga diberi gelar Panembahan Senopati. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit dan memperluas wilayah kekuasaannya, mulai dari Pajang
Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya. Panembahan Senopati wafat, kemudian posisinya digantikan oleh anaknya yaitu Raden Mas Jolang. 3. Raden Mas Jolang 1601 sampai 1613. Raden Mas Jolang merupakan putra dari Panembahan Senopati dan putri Ki Ageng Benjawi. Julukan bagi Raden Mas Jolang ini ialah Panembahan Anyokrowati. Beliau merupakan pewaris kedua dari kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahannya terjadi banyak peperangan. Hal ini dilakukan untuk menaklukkan wilayah ataupun karena ingin mempertahankan wilayah. Raden Mas Jolang memerintah selama 12 tahun. Beliau wafat di tahun 1613 di Desa Krapyak, dimakamkan di Pasar Kota Gede. 4. Raden Mas Rangsang 1613 sampai 1646. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Senopati Alogong Abdurrahman merupakan raja ketiga kerajaan Mataram Islam. Beliau merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Pada saat masa pemerintahannya, kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Mataram berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa. Selain menaklukkan wilayah dengan berperang melawan raja-raja Jawa, beliau juga mengembangkan Mataram menjadi kerajaan agraris. Raden Mas Rangsang wafat tahun 1546 dan dimakamkan di Imogiri. 5. Amangkurat I 1646 sampai 1676. Sultan Amangkurat merupakan anak dari Sultan Ageng. Beliau memindahkan pusat kerajinan dari Kota Gede ke Pleret pada tahun 1647. Pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I, kerajaan Mataram Islam mulai terpecah. Hal ini disebabkan karena Sultan Amangkurat I mencari teman dari VOC. Selain Amangkurat I, Sultan Amangkurat I wafat pada tanggal 10 Juli 1677 dan Amangkurat II 1677 sampai 1703. Sebelum wafat, Amangkurat I mengangkat Amangkurat II sebagai penerusnya. Amangkurat II memiliki nama asli Raden Mas Rohman. Beliau merupakan pendiri serta raja pertama dari Kasunanan Kartosuro. Kasunanan Kartosuro merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Amangkurat II merupakan raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian dinas berupa pakaian Eropa, sehingga rakyat menjulukinya sebagai Sunan Amral atau Admiral. Aspek sosial budaya kerajaan Mataram Islam. Setelah mengetahui tentang sejarah singkat kerajaan Mataram Islam serta raja-raja yang pernah berkuasa, di sini Anda akan mengetahui kehidupan sosial budayanya. Hal ini menarik untuk diketahui karena pada waktu itu kehidupan sosial budaya kerajaan Mataram Islam sudah tertata dengan sangat baik. Kehidupan sosial, kehidupan masyarakat Mataram Islam sangatlah tertata dengan baik, di mana semua hal selalu berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan diikuti sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan terdapat penghulu, khotib, naib, dan suranan tanah yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Di bidang pengadilan dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan. Dan demi terciptanya ketertiban di seluruh kerajaan, Mataram Islam menciptakan peraturan yaitu angker yang harus dipatuhi. Kehidupan budaya berbeda dengan kerajaan Islam maritim. Kerajaan Islam Mataram lebih ke agraris feodal, di mana raja merupakan pemilik seluruh tanah yang ada di kerajaan beserta segala isinya. Sultan juga memiliki peran dalam panata agama atau pengatur dalam kehidupan agama Islam untuk masyarakat. Pada aspek budaya, Mataram sangat berkembang pesat di bidang seni, sastra, ukir, lukis, dan bangunan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Sultan Agung telah terjadi perhitungan Jawa Hindu atau Saka yang menjadi penanggalan Islam dan Hijriah. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam.
Kemunduran kerajaan Mataram Islam berawal ketika Sultan Agung merebut Batavia untuk menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Akan tetapi Mataram Islam mengalami kekalahan. Setelah kalah tersebut, kehidupan ekonomi rakyat terpuruk.